Tokoh NU jika diminta negara siap mendampingi Capres menuju Republik Indonesia 1. Siapa figurnya? Bismillah penulis ucapkan manakala memulai menulis. Dan kali ini penulis benar-benar berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menuangkan kata demi kata. Tulisan ini akan terbaca oleh kiai-kiai NU, para jamiah nadliyin dimanapun berada, serta seluruh lapisan masyarakat lainnya. Kali ini penulis ingin mengajak para pembaca mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang layak disandingkan untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Mengapa tokoh NU yang pantas disandingkan dengan Capres tahun 2024? Alasan pertama, NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Warga NU yang terwadahi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pada tahun 2022 sebanyak 150 juta jiwa. Hasil survei tahun 2022 menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh jumlah penduduk muslim di Indonesia mengaku NU. Kalau umat Islam diperkirakan 250-260 juta, 59,2% itu berapa? Bisa sampai 150 juta. Ini luar biasa. Kata Gus Yahya dalam pidatonya di Rakernas Lembaga Dakwah NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Alasan kedua, tokoh-tokoh NU sangat dikenal dan diikuti fatwanya oleh warga Nahdliyin yang terwadahi dalam kepengurusan NU dari tingkat pusat atau Jakarta, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, ranting atau desa, sampai anak ranting atau dukuh. Mereka semua berkhidmat pada para ulama dan kiai serta ibu nyai. Banyaknya badan otonom atau Banom NU menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Selain ikut menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, NU juga melestarikan budaya Indonesia yang dikembangkan menjadi budaya dakwah. Dengan budaya kultural inilah NU bisa diterima masyarakat beda agama, suku dan budaya, dan tentunya membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Warga NU berdampingan dengan warga lain non-NU untuk hidup guyup rukun, saling membantu dalam susah dan berbagi dalam sukacita. Saat ini, beberapa partai politik yang sudah melirik tokoh-tokoh NU yang nantinya akan dijadikan pasangan politiknya sebagai calon wakil presiden. Tokoh tersebut ada Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin yang dikenal sebagai nama Mahfud MD, seorang Nahdliyin tulen dari Madura, juga akademisi dan hakim. Juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia. Banyak wacana yang menyandingkan Pak Mahfud sebagai cawapres dari partai tertentu. Ketua PBNU Gus Yahya pernah menyampaikan, Pak Mahfud adalah seorang kader Nahdlatul Ulama. Bersama Gus Yahya, Pak Mahfud berdiskusi banyak hal terkait pemilu tahun 2024, yaitu politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil. Tokoh NU yang lain, Dr. Hajah Hovifah Indar Parawangsa, MSI, seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur. Selain itu, Ibu Hovifah menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU.
Nama Yeni Wahid juga digadang-gadang sebagai salah satu nama kuat calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Yeni bukanlah orang baru dalam kancah politik Indonesia. Dirinya sudah cukup lama malang melintang dalam perpolitikan Indonesia. Setidaknya sejak era reformasi, anak kedua dari 4 bersaudara pasangan presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Sinta Nuriyah. Perempuan bernama asli Zanupa Arifah Kafsoh lahir di Jombang tanggal 29 Oktober tahun 1974. Berpotensi menjadi calon wakil presiden. Cuma lihat saja nanti partai mana yang menggandengnya. Calon terkuat dari analisa penulis adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot yang saat ini menjabat sebagai Mustasyar atau penasihat PBNU masa khidmat tahun 2022 sampai tahun 2026. Pernah menjadi ketua PBNU masa khidmat tahun 2010 sampai tahun 2022. Pernah juga menjabat Rektor Nahdlatul Ulama atau UNU Cirebon. Kiai Said adalah sosok yang sangat religius dan tegas dalam menolak kelompok Wahabi Salafi, Takfiri, HTI, PKS, FPI, ISIS dan Chili leadernya berkembang di Indonesia. Di beberapa kesempatan, beliau menyebut Wahabi Salafi adalah pintu masuk terorisme di Indonesia. Menurut Kiai Said, HTI dan FPI walau sudah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi masih menjadi kutu-kutu ekstrim yang harus diberangus di Indonesia. Kiai Said dekat dengan siapapun, dekat dengan Ketua PBNU Gus Yahya, dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis. Kiai Said memiliki darah biru NU. Beliau sosok kuat dalam basis tradisi NU. Kiai Said memiliki jejaring yang luar biasa sampai ke tingkat internasional. Kiai Said dekat dengan calon wakil presiden yang dideklarasikan Nasdem dan PKB, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bahkan Kiai Said dekat dengan pemuka-pemuka agama di Indonesia. Siapapun dirangkul, karena Kiai Said sosok Kiai sepuh yang lebih mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Yang penulis sukai dari Kiai Said adalah beliau sangat religius, cerdas, mampu menjaga kerukunan dan mau merangkul siapa saja demi terciptanya persatuan Indonesia. Terdengar santer kalau Kiai Said akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dijadikan calon wakil presiden. Kecerdasan Kiai Said tidak diragukan lagi. Alumni Ponpes Hidayatul Muftadin Lirboyo Kediri ini akan mampu menjawab tantangan masa depan NKRI bersama Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ke-8 Republik Indonesia. Kalau negara memanggil Kiai Said menjadi cawapres, penulis yakin beliau akan siap mendampingi capres tahun 2024. Pasangan nasionalis religius seperti yang dicontohkan oleh Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU Militan untuk NKRI. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nurul Azizah. Bagaimana menurut Anda?